Dia seorang raja besar, seorang hamba muslim yang solih, mengembara ke penjuru bumi untuk berdakwah, sehingga tersebarlah Islam ke berbagai wilayah. Dia menegakkan keadilan dan membantu orang yang terzalimi. Ia adalah panglima yang selalu mendapat kemenangan, pemimpin yang adil, kekuasaannya yang kuat, serta hamba yang tetap bersyukur. Keadilannya tersebar ke seperempat dunia. Ia juga penyampai kebenaran dan penjelasannya mudah dipahami. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sesungguhnya Dzulkarnain. Pendapat pertama mengatakan, dia adalah raja solih yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendapat kedua, ia adalah Iskandar al-Makduni. Tapi pendapat ini adalah batil, karena adalah seorang kafir yang menyekutukan Allah, pengikut agama yang dianut bangsa Yunani. Dia dikenal dengan keburukan dan kebengisannya. Pendapat ketiga, ia adalah seorang raja Arab di Himyar. Namanya Sa'ab Dzumar Rasid bin Haris bin Rais. Pendapat keempat atau terakhir, ia adalah raja Persia yang bernama Kursi, yang berhasil menaklukkan kerajaan Median dan Lydian dan menyatukan keduanya. Berkuasa selama 30 tahun antara 529 hingga 559 sebelum Masehi. Para ulama juga berbeda pendapat terkait sebab dinamakan Dzulkarnain. Ada yang mengatakan karena ia telah berkelana dari timur sampai barat dan berhasil menguasai kedua ujung dunia. Ada juga yang berpendapat karena ia hidup pada dua zaman atau periode. Pendapat lain menyebut karena ia adalah penguasa dua imperium besar, yakni Romawi dan Persia. Dan ada juga yang mengatakan karena ia memiliki mahkota Dzulkarnain. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Dzulkarnain menempuh 3 perjalanan. Perjalanan pertama, ia tempuh sangat jauh menuju ke arah terbenamnya matahari, sampai menemukan daerah yang tampak seperti lumpur hitam. Di sana ia menjumpai suatu kaum yang menanyakan maksud kedatangannya dan tindakan yang akan ia ambil terhadap orang-orang yang menerima dakwah Islam maupun yang menolaknya. Dzulkarnain menjelaskan, ia akan menghukum orang yang berbuat zalim terhadap dirinya dan menyekutukan Allah di dunia. Untuk hukuman neraka di akhirat, ia mengembalikan kepada Allah. Sedangkan untuk orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkannya dan melakukan amal ketaatan, maka Dzulkarnain akan berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka. Mereka juga akan mendapatkan surga dari Allah. Kemudian dilanjutkan perjalanan kedua, menuju terbitnya matahari. Di sana ia menjumpai suatu kaum yang tidak ada pelindung berupa bangunan atau pohon dari pancaran sinar matahari. Setelah itu, menuju perjalanan terakhir, sebuah tempat yang terletak di antara timur dan barat, di antara dua gunung yang tinggi. Di belakang gunung itu terdapat suatu kaum yang hampir tidak dapat memahami percakapannya. Mereka mengadu kepada Dzulkarnain bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah melakukan kerusakan di bumi dengan memusnahkan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka meminta Dzulkarnain membangun tembok penghalang dengan sejumlah harta sebagai imbalannya. Dzulkarnain menyanggupi, tapi menolak imbalan itu. Ia mengatakan bahwa kerajaan dan kekuasaan yang Allah anugerahkan kepadanya lebih baik daripada seluruh harta benda yang mereka miliki. Sebaliknya, Dzulkarnain meminta bantuan tenaga dari mereka. Ia meminta mereka memotong-motong besi. Potongan itulah yang nantinya akan dipasang sedemikian rupa sehingga mirip seperti gunung. Besi-besi itu dipotong dengan api hingga warnanya memerah. Di atas besi-besi itu dituangkanlah tembaga sehingga dinding tersebut menjadi semakin kokoh dan kuat. Ya'juj dan Ma'juj
tidak akan bisa menaiki, melobangi, atau merusaknya. Setelah selesai proyek itu, Dzulkarnain berkata bahwa inilah bangunan yang sangat tinggi menjulang untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj dengan segala bentuk kejahatannya. Ini adalah rahmat Allah untuk manusia. Menjelang hari kiamat datang, bangunan ini akan luluh dan hancur, sehingga Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Inilah janji Allah yang sudah pasti benar adanya. Demikianlah kisah Dzulkarnain sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim telah mensifatkan Dzulkarnain dengan 3 sifat. Pertama, Dzulkarnain telah mendirikan penghalang di antara 2 gunung yang menjulang tinggi. Kedua, dia membuat sebuah benteng dari besi dengan melelehkannya. Ketiga, ia berusaha untuk mendirikan penghalang untuk melindungi kaum di bawahnya dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Terdapat pendapat yang mendekati kebenaran tentang letak penghalang yang dibangun Dzulkarnain. Penghalang tersebut terletak di celah Daryal di Pegunungan Kaukus. Deretan Pegunungan Kaukus membentang dari Laut Kaspia sampai Laut Hitam dengan panjang 1.200 km dan tidak ditemukan jalan kecuali celah sempit yang disebut celah Daryal. Luasnya kurang lebih 100 meter. Pada celah tersebut terdapat tembok dari besi seperti yang disifatkan dalam kisah Dzulkarnain dan letaknya di negara Georgia. Ada pula yang mengatakan letaknya di antara Kirgistan dan Uzbekistan. Wallahu a'lam bishawab.